Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Kita akan renungkan tentang hidup kudus. Saya membaca Alkitab dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering orang mengatakan begini ya, tidak mungkinlah hidup kudus kayak gitu. Rekan hamba Tuhan, teman saya pernah kasih komen di FB saya ketika saya share video renungan ya tentang matikanlah hal duniawi. Jadi dia bilang begini, tidak mungkinlah kita mematikan kedagingan. Kalau kedagingan kita mati, berarti kita tidak lagi hidup di dunia, katanya begitu ya. Saya mengerti maksud beliau. Tapi itu satu sisi juga menunjukkan betapa pesimisnya kita untuk hidup kudus saat ini. Saya juga bukan berarti orang yang sangat kudus ya Bapak Saudara ya. Saya senantiasa butuh kasih karunia Tuhan untuk hidup kudus. Tetapi kita perlu bicarakan ini supaya kita tidak menyepelekan, apalagi ya mengabaikan perintah Tuhan ini tentang hidup kudus ini. Allah kita adalah Allah kudus, ya artinya Ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya Ia memisahkan kita manusia dari dunia sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ini ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus ya, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Begitu. Nah, Paulus mengungkapkan orang-orang kudus ini ya orang-orang Kristen, ya kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perintah hidup kudus ini diberikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen sebagai pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, supaya mereka hidup kudus. Hidup mereka berbeda gitu ya. Gaya hidup yang dipisahkan dengan gaya hidup dunia. Demikian juga kita, gereja, umat yang percaya saat ini ya, dan umat yang dikuduskan, kita juga sebagai pendatang di tempat di mana kita berada. Nah, kita harus hidup kudus, dikhususkan gitu ya. Hidup berbeda dengan sekitar kita dalam hal gaya hidup yang benar. Amin. Hati-hati Bapak Saudara begini, gaya hidup dunia bisa merasuki gereja. Sehingga tidak ada lagi batasan mana orang gereja yang kudus, mana orang dunia. Seharusnya gereja yang mempengaruhi dunia. Tetapi sekarang ini dunia bisa mempengaruhi gereja. Orang dunia selingkuh ya, orang gereja pun selingkuh. Orang dunia tipu, orang gereja pun tipu. Orang dunia benci dan dendam, orang gereja pun sama kayak gitu. Nah, kalau kita tidak hidup kudus, maka kita tidak merdeka dan merasa tidak damai, dikuasai oleh ketakutan dan intimidasi. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana cara Tuhan Allah ya menguduskan kita? Ya melalui Yesus Kristus Bapak Saudara yang menebus kita. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Yesus sampai berkorban untuk kita supaya kita bisa dikuduskan. Dia sebagai anak manusia menunjukkan hidup dalam kekudusan sehingga tidak mustahil bagi kita untuk hidup kudus. Maukah kita juga berkorban untuk serius dalam kekudusan ini Bapak Saudara? Tentu kita tidak dapat hidup kudus dengan mengandalkan diri kita ya, kekuatan kita ya. Kita perlu terhubung dengan Yesus di dalam Roh Kudus untuk menjalaninya. Petrus setelah berbicara tentang teologi kekudusan ini, ia memberitahukan aplikasinya atau prakteknya ya dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Dikatakan karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, ini prakteknya gitu ya. Bagaimana? Bisa, oh saudara, bisakah kita hidup kudus? Hidup kudus memberikan kita loh. Ada seorang gadis kecil, anak kecil bertanya kepada ayahnya gini, "Pak,
Bisakah seseorang melewati seumur hidupnya tanpa berbuat dosa? Bapaknya menjawab sambil tersenyum. Tidak mungkin, nak. Anaknya tanya lagi, bisakah seseorang hidup setahun tanpa berbuat dosa? Tanya lagi. Ayah berkata, nggak mungkin, nak. Anaknya nanya lagi ya, bisakah seseorang hidup sebulan tanpa berbuat dosa? Lagi-lagi bapaknya berkata, nggak mungkin, nak. Anaknya tanya balik lagi, bisakah seseorang hidup sehari saja tanpa berbuat dosa? Anak kecil itu bertanya lagi. Ayahnya mengerutkan dahinya gitu ya, dan berpikir keras dan jawab ini, mungkin bisa, nak ya, mungkin bisa. Lalu anaknya tanya lagi, bisakah seseorang hidup 1 jam tanpa dosa, tanpa berbuat jahat untuk beberapa saat ya, hanya waktu demi waktu saja? Bapaknya bilang, nah itu bisa, kata bapaknya. Itu pasti bisa, nak. Gadis kecil itu, anak kecil itu tersenyum lega dan berkata, kalau begitu, Pak, aku mau memperhatikan hidupku jam demi jam, waktu demi waktu, momen demi momen, supaya aku bisa belajar tidak berbuat dosa. Ya, kurasa hidup jam demi jam lebih mudah dijalani ya. Tapi saudara, Annie Hawks menuliskan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ini satu kekuatan kita ya untuk menjalani hidup dalam kekudusan. Bukan hanya kekuatan untuk menghadapi persoalan. Bait kedua di dalam lagu Ya Tuhan Tiap Jam itu diungkapkannya begini ya. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita jalani hidup kita jam demi jam untuk hidup kudus, saudara. Tentu dengan memandang Yesus dan percaya Ia sedang bersama dengan kita, melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita pasti berhasil dan menang. Tuhan Yesus memberkati kita.